Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Apa, sudah siap belajar anak-anak hebat kelas 2? Ayo, kalian siapkan dulu buku kalian dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Pada tema 8, subtema 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.10. Anak-anak hebat, perhatikan kalimat berikut ini ya. Sebelum makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Huruf S pada kata sebelum dan huruf T pada kata Tuhan adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya, yang pertama Yang Maha Esa, lalu yang kedua Yang Maha Kuasa, selanjutnya Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Contohnya, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan Yang Maha Tahu. Pada contoh tersebut, huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat dan digunakan saat menulis kata Tuhan dengan kata ganti Tuhan. Anak-anak hebat, kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Yuk, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini ya. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Sekarang bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar ya anak-anak hebat. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Lalu yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentunya kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Sekarang coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah, di sini huruf B seharusnya memakai huruf besar atau huruf kapital ya anak-anak hebat, karena berada di awal kalimat.
Pada akhir kalimat juga harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Di sini kata ayah seharusnya memakai huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya huruf U pada kata Udin seharusnya juga memakai huruf kapital karena merupakan nama orang. Jangan lupa tanda titik di akhir kalimat ya anak-anak hebat. Lalu ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Ayah di situ awal kalimat seharusnya memakai huruf kapital. Udin nama orang juga memakai huruf kapital. Lalu kita beri tanda titik. Yang keempat, ayah berterima kasih pada Udin. Ayah di awal kalimat memakai huruf kapital. Nama orang Udin juga memakai huruf kapital. Jangan lupa tanda titik. Dan yang terakhir, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, di sini awal kalimat memakai huruf kapital ya anak-anak hebat. Kata Tuhan juga memakai huruf kapital. Dan nama orang Udin juga memakai huruf kapital. Di akhir kalimat kita beri tanda titik ya. Anak-anak hebat, kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan tanda tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel K pada suatu kata. Sekarang bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar ya anak-anak hebat. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Lalu, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Selanjutnya, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Dan yang terakhir, siapa yang punya? Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Ingat ya, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti ya anak-anak hebat. Di situ ada gambar kue tart dengan berbagai kata tanya. Kata tanya pada gambar tersebut yaitu siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Misalnya di sini nomor 1 dengan kata tanya apa. Kita bisa menuliskan kalimatnya apa rasa kue ini. Lalu yang kedua dengan kata mengapa. Kalimatnya yaitu mengapa kue ini terlihat enak. Selanjutnya yang ketiga dengan kata tanya kapan. Kalimatnya yaitu kapan kue ini dibuat. Lalu yang keempat dengan kata siapa. Siapa yang membuat kue ini? Selanjutnya yang kelima dengan kata tanya di mana. Di mana kue ini dibuat? Dan yang terakhir dengan kata bagaimana. Bagaimana cara membuat kue ini? Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.